Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stan Asari, salah satu mahasiswa Akidah Filsafat Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sesat berpikir atau logical fallacy. Logical fallacy atau sesat pikir adalah tipe argumen yang terlihat benar, namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalaran. Fallacia berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti sesat pikir. Fallacy didefinisikan secara akademisi sebagai keracunan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan perilaku nalar dalam menyusun data dan konsep. Secara sengaja maupun tidak sengaja, hal ini juga bisa diterjemahkan dalam bahasa sederhana dengan pikiran ngawur. Nah, jadi di dalam logical fallacy sendiri ada namanya kesesatan equivokasi nonverbal. Mungkin kedengarannya rumit, tapi tenang, saya bakal ngejelasin dengan sederhana. Kesesatan equivokasi nonverbal dalam logika terjadi ketika suatu simbol atau tindakan nonverbal digunakan dalam konteks yang berbeda dengan makna aslinya, sehingga menciptakan kebingungan atau kesalahan dalam penalaran. Equivokasi itu sendiri adalah jenis kesesatan di mana suatu istilah atau simbol digunakan dalam dua arti yang berbeda, namun diharapkan untuk dipahami sebagai satu makna yang konsisten. Dalam konteks nonverbal, equivokasi merujuk pada penggunaan tanda, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan elemen visual lainnya yang bisa dipahami dalam dua cara yang berbeda, namun penafsirannya yang salah dapat menyebabkan kesalahan logika. Contoh equivokasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah. Misalkan seorang tersenyum saat memberikan pernyataan, namun senyumnya bisa saja berarti berbeda, entah itu senyum simpati atau justru sarkastik. Dalam komunikasi nonverbal, ketidaktepatan dalam menafsirkan ekspresi wajah bisa menyebabkan kebingungan terhadap maksudnya yang sebenarnya. Yang kedua, gerak tubuh. Seorang pembicara yang melakukan gerak dengan tangan bisa dianggap mengisyaratkan sesuatu, misalnya menunjukkan besar atau kecil. Namun, jika orang lain menafsirkan gerakan itu secara berbeda, bisa terjadi kesalahpahaman. Dan yang ketiga, simbol atau tanda. Tanda atau simbol visual tertentu seperti warna atau logo bisa memiliki makna berbeda dalam konteks yang berbeda. Sebagai contoh, warna putih bisa berarti kemurnian dalam satu budaya, tetapi bisa memiliki arti yang berbeda dalam budaya lain. Jika hal ini tidak dipahami dengan jelas, dapat terjadi kebingungan yang dalam konteks komunikasi. Kesesatan equivokasi nonverbal seringkali terjadi karena yang pertama, ambiguitas. Tanda atau simbol nonverbal bisa memiliki beberapa arti yang berbeda tergantung konteksnya. Yang kedua, perbedaan interpretasi. Interpretasi terdapat simbol atau tindakan nonverbal bisa bervariasi antara individual atau budaya. Yang ketiga, konteks yang tidak jelas. Tanpa konteks yang memadai, simbol atau nonverbal bisa disalahartikan yang bisa mengarah pada penarikan kesimpulan yang keliru. Ketika kesesatan equivokasi nonverbal terjadi, proses penalaran yang digunakan bisa jadi tidak valid karena orang yang menginterpretasikan simbol atau tanda mungkin membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman yang tidak tepat atau ambigum, mengarah pada kesalahan dalam argumen atau keputusan. Terus, gimana cara kita menghindari kesesatan ini? Yang pertama, selalu kasih konteks yang jelas saat pakai simbol atau gerakan nonverbal. Kedua, pahami bahwa interpretasi bisa beda di setiap budaya. Misalnya, budaya putih itu artinya suci. Di India, budaya putih adalah pakaian janda. Yang ketiga, jangan ragu buat klarifikasi kalau ada yang nggak jelas. Lebih baik nanya daripada salah paham, kan? A visiting philosopher named Diodorus Cronus confidently declared, in a room full of eager minds, "I am speaking, but I am not speaking. Therefore nothing is true." His statement, a paradox, defied easy understanding. It seemed both true and false at the same time. Diodorus was famous for his master argument, and was challenging the idea that clear statements always lead to clear truths. It was a time of rapid intellectual growth,
where philosophers like Diodorus challenged traditional ways of thinking, pushing boundaries and forcing others to reevaluate their assumptions. Jadi itu dia pembahasan tentang kesesatan ekoivokasi nonverbal. Semoga setelah ini kita jadi lebih peka sama komunikasi nonverbal, biar nggak salah tafsir lagi ya. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan logika berikutnya.